Ya, sudah terlihat. Ya, oke. Terima kasih Mbak Endar. Selamat pagi teman-teman. Jadi saya harap semuanya tetap sehat-sehat selalu. Jadi dalam kondisi yang sekarang ini kalau siang panas, kalau malam cukup dingin ya, terutama di Iya. Jogja. Beberapa hari yang lalu saya motoran ke Jogja itu malam ya, itu sangat dingin sekali sampai rumah menggigil. Mangsa Nah, bedinding, Mas. iya, Bedinding. masa berdinding nih. Ya, iya. Teman-teman ini mungkin judulnya apa ya istilahnya judul yang sifatnya belajar dari lapangan. Jadi apa yang saya buat ini mungkin slide-nya juga tidak banyak atau tampilannya tidak terlalu banyak karena ini memang nanti kita lebih banyak sambil apa ya istilahnya membayangkan atau eh, mungkin apa ya bahasa bahasa saya itu membayangkan kondisi di realnya itu seperti apa. Nah, judulnya ini adalah kelembagaan dan kolaborasi. Jadi kenapa harus ada judul seperti ini karena ini sangat luas sekali ya teman-teman semua maknanya. Jadi ketika ada kelembagaan itu berarti ada sebuah kelompok ataupun paguyuban lalu dalam bahasa Jawa atau mungkin sebuah grup ya istilahnya banyak itu grup, kelompok, paguyuban dan sebagainya. Nah, grup atau kelompok ini memang dalam praktek nyatanya untuk produk unggulan desa itu memang teman-teman yang kemarin ikut praktek lapangan tentu paham ya ketika di desa itu biasanya ada BUMDes, ada apa Pokdarwis atau kalau desa wisata kan tentu ada Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Kemudian ada UMKM. Nah, langsung aja Mbak Endar ke halaman 1 yang ada gambar orang-orang berjejaring itu, ilustrasinya. Ya kita tunggu dulu karena memang harus butuh ilustrasi ini. Nah oke ini tampilannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada gambar sebuah ilustrasi di sebuah desa ya. Jadi konsep seperti ini sudah saya kembangkan bersama teman-teman yang lain itu seperti di desa wisata Ponggok Klaten yang sudah terkenal, kemudian di Tebing Breksi dan desa-desa lain yang saya dampingi baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Dari Kalimantan, Sumatera itu rata-rata sudah mengadopsi sistem kolaborasi seperti ini. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi lembaga-lembaga ini sebenarnya saling terkait. Nah, di sini ada pemerintah desa itu selaku apa istilahnya ya, pembina, pelindung, fasilitatornya. Kemudian ada juga PKK desa, ada juga BUMDes dan Pokdaris dan kelompok warga lain. Nah, di sebuah desa wisata biasanya ini kita bicara desa wisata dulu. Kalau untuk urusan bisnisnya, misalkan mengurusi destinasi wisata baik dari tiketing sampai dengan pelayanan itu biasanya BUMDes yang dominan di sektor manajemennya, bidang manajemennya pasti BUMDes ini. Nah, kemudian BUMDes ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri karena satu banyak hal ya, keterbatasan karyawan, keterbatasan modal dan sebagainya lah. Padahal destinasi wisata itu pasti butuh toko oleh-oleh, toko makanan atau toko apa warung makan ya istilahnya, restoran atau apa. Nah, tentunya itu butuh supply produk ya kan ada supply ada demand kan ada permintaan dan penawaran itu pasti ada itu dalam hukum ekonomi kan saya kira teman-teman tidak usah saya jelaskan tentang supply and demand itu. Jadi UMKM ini merupakan supplier ya, supplier produk. Jadi katakanlah gini, ada ilustrasi, ada sebuah kolam renang. Ya oke, kolam renang itu kita buka untuk wisata yang olahraga renang dan rekreasi renang kan. Nah setelah renang biasanya kalau itu kan pasti capek ya, kadang dingin. Nah itu butuh air panas atau misalkan minum teh atau kopi kan. Nah itu biasanya bumdes-bumdes itu akan bekerja sama dengan UMKM ini menyediakan apa yang menjadi kebutuhan tamu terutama di bidang konsumsinya ya di seperti penyediaan makan dan minum tadi. Nah kemudian UMKM ini dia melayani tamu itu ya mayoritas di bidang kuliner. Nah selain kebutuhan itu ada juga mungkin gini, wah sampai di sana seorang pengunjung itu lupa bawa celana renang misalkan ini. Nah tentunya
UMKM ini juga bisa menjual produk non pangan yang sifatnya untuk mendukung operasional kolam renang tersebut. Jadi misalkan dia buat celana renang atau apalah ya yang kebutuhan atau menjual kacamata renang. Jadi inilah sinergi pertama ya atau kolaborasi pertama terkait dengan destinasi wisata. Nah, kemudian teman-teman, kadangkala destinasi wisata itu sangat sibuk atau sangat padat pada hari-hari tertentu, misalkan weekend, Sabtu Minggu. Nah, BUMDes itu mungkin belum mampu merekrut karyawan sangat banyak, maka dia butuh kelompok relawan atau namanya di sini Pokdarwis. Nah, ini di ujung kiri itu ada Pokdarwis ya. Nah, Pokdarwis ini sebenarnya bukan sebuah lembaga bisnis, tetapi dia lembaga sukarela kelompok masyarakat yang sifatnya sosial atau tadi Bu Agnes membicarakan tentang sociopreneurship ya, itu ya pasnya di Pokdarwis ini. BUMDes juga seperti itu harusnya. Nah, Pokdarwis ini bisa menjadi berfungsi membantu bidang guide-nya, membantu teknis lainnya yang istilahnya bukan karyawan. Jadi ini ada pola kerjasama yang baik sebenarnya. Nah, kemudian ada juga mungkin lembaga lain di desa, atau ada PKK desa atau kelompok warga lainnya. Nah, sebagai contoh gini, kalau misalkan saya di Breksi ya, ada rombongan yang menginap di sana 3 hari katakanlah di homestay. Nah, kadangkala mereka itu butuh keluar juga, misalkan Mas kami kok pengen ya berkunjung ke objek wisata sebelah, misalkan kalau di Brexit itu ada Candi Ijo, Candi Banyunibo ataupun ke Ngelanggeran. Nah, padahal rombongan itu tidak bawa mobil sendiri ya, mungkin dia ke Brexit itu pakai Grab misalkan. Nah, maka dia butuh layanan antar jemput. Nah, ini biasanya ada kelompok warga lain, kalau di Brexit itu ada kelompok namanya JIP itu, kelompok pengelola JIP wisata itu bukan dari BUMDesnya, tapi itu kerjasama. Jadi warga sekitar yang istilahnya punya kemampuan beli jeep dimodifikasi, maka dia menyediakan jasa rental, bukan rental, istilahnya bukan rental ya, tapi jasa layanan untuk antar jemput tamu atau keliling wisata itu. Nah, ya juga bisa dikatakan rental sih, cuman biasanya tetap sopirnya ya pakai warga itu sendiri karena di beberapa titik lokasinya sangat ekstrim ya, jadi harus hati-hati di sana. Nah, sepertinya ini hanya ilustrasi awal. Jadi banyak sekali contoh yang lain, tidak hanya di Brexit dan di Pokok ini. Sebagai contoh, nanti kalau di tempat Mas Agus Sukamara itu ya seperti ini juga di Kalimantan Tengah juga. Nah, ini gambaran awalnya dulu. Jadi inilah pola kerjasama yang ada di desa-desa, terutama desa wisata itu seperti ini. Nah, ini juga berlaku di usaha non wisata pun banyak. Sebagai contoh di saat ini kalau di Klaten yang menjadi jawara itu Desa Kemudo. Jadi satu desa ini yang kemarin masuk nominasi bahkan juara 1 ya di program Desa Brilian, itu programnya dari Bank BRI yang anugerah untuk desa-desa yang berprestasi. Nah, sekarang kalau di Klaten itu yang BUMDes yang paling kuat ya Desa Kemudo itu, dia bergerak dalam bidang industri manufaktur dan pengelolaan limbah. Nah, di situ juga BUMDesnya tidak berdiri sendiri. Jadi ketika contoh gini, misalkan banyak pesanan, overload ya, padahal kapasitas produksi itu belum maksimal karena dia hanya punya 2 blok pabrik untuk mengelola itu. Nah, kemudian dia sering kerjasama dengan warga yang punya keahlian tukang. Jadi bahan baku itu diantar ke rumahnya. Pak, tolong aku dibantu. Ini ada pesanan meja sekian. Misalkan ada pesanan meja 100. Padahal BUMDes sanggupnya hanya 50. Maka yang 50 itu di-share ke kelompok yang lain. Nah, inilah yang kita sebut kolaborasi antar lembaga ini lewat UMKM tadi. Nah, itu gambaran real. Jadi gambaran real itu ya apa yang saya alami di lapangan, apa yang saya konsepkan itu diterapkan oleh teman-teman BUMDes yang kebetulan saya dampingi. Nah, jaringan kerjasama lokal ini atau lintas desa ini sebenarnya dapat dilakukan di semua tempat. Nah, jadi ketika ginilah istilahnya kalau seperti orang jualan soto aja ya, kalau misalkan gini aja teman-teman di depan kampus itu kan masih ada yang jualan otak itu ya, Bu siapa itu namanya, saya lupa. Itu langganan saya itu waktu masih Ya, kuliah itu. enak itu Mas. Lotek depan kampus itu, Bu. Nah, Iya, itu kan ya sama kalau saya pandemi. mikirnya dulu murah, Bu. Murah ya, Iya, murahnya. murah dan lumayan Nah, enak. ya, jadi pertimbangan saya dulu yang namanya uang saku mahasiswa zaman saya dulu itu ya mepet kan, Bu. Seminggu kadang ya eh, dikasih, kadang nyampe, kadang enggak kan. Kalau enggak ada belas kasihan dari Bu Kos ya kadang hari Jumat Sabtu itu udah kempis-kempis itu. Kalau
Kecuali kalau ibu kos nyuruh, Mas tolong anterin ke pasar. Nah, nanti pulangnya diajak makan ya baru dapat Bonus. gratisan. Atau kalau ada kegiatan kampus, Bu, biasanya kegiatan kampus ya, misalkan dulu Bisa kalau bantu apa itu, makan siang. apa, nah ada acara apa gitu, wah ya Hmm, ngirit-ngirit lah, namanya iya. anak kos kan ya. Ya kalau Ya, ingat anak zaman kos dulu yang itu Bu, aktif. seperti itu. Ya, Sama saja ya, dulu waktu saya kos juga begitu. ya, Kalau ya seperti itulah. Kondisi anak kos. udah beda ya. Ya namanya wong desa kuliah, kan saya juga anak desa kan, anak desa itu ya orang tua petani kan ya, ya Iya. berapa sih pendapatannya kalau orang tua hanya petani kan ya tidak sebesar kalau pengusaha lah. Nah jadi warung lotek depan kampus itu, oke Iya, dia kan jualan favorit lotek, ya. soto dan lain sebagainya. Nah Iya. itu, tapi apa benar dia tuh benar-benar sendirian semuanya? Tidak. Jadi waktu itu saya sering lihat ya, misalkan kerupuknya itu disetori oleh siapa namanya, orang orang pinggir tuh, saya lupa namanya, itu dekat Hmm. dekat apa, dekat dengan kampus juga itu. Oh kerupuknya dari orang Kerupuk. pinggir. Kemudian Hmm. kan ada kerupuk juga kan itu Bu. Nah itu sebuah Iya. kolaborasi sederhana sebenarnya, tapi itulah teman-teman jadi contoh bisnis, dan apapun produk unggul, apa produk desa ataupun usaha itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada juga jaringan untuk melengkapi apa yang kita jual itu. Jadi bolehlah ibu itu jualan lotek itu bikin sendiri, tapi kerupuknya, es batunya, gulanya itu juga tetap suplai dari kelompok ataupun usaha lain. Nah ini yang kita sebut dengan kolaborasi. Nah jadi itu teman-teman ilustrasi sederhananya ya. Jadi eh, gambaran seperti itu akan memberikan teman-teman gambaran, oh ternyata di desa ataupun produk unggulan tuh ya tidak bisa langsung semuanya itu sendiri gitu. Nah lanjut Mbak Endar untuk slide 2 yang untuk tujuan dalam pembentukan lembaga pengelola. Nah oke, belum tertampil ya. Iya, belum kelihatan ya. Oke. Nah oke ini Ya, lihat. ya. Jadi yang kedua ini teman-teman, ini adalah tujuan dalam pembentukan lembaga pengelola. Jadi kenapa kalau kita mau mengembangkan produk unggulan desa itu kita harus membentuk lembaga pengelolanya secara apa ya? Kalau di desa itu ada paguyuban. Nah, kalau biasanya kalau bahasa kami di Jawa itu paguyuban, atau kalau kami di kelompok itu ya di Kalimantan tuh ada nyebutnya kelompok, ada yang menyebutnya grup. Nah, itu persoalan bahasa ya. Jadi saya kira nggak penting lah persoalan bahasa itu. Bahkan kalau di waktu saya di NTT di Sulawesi itu juga langsung menyebut nama apa istilahnya dengan bahasa lokal itu enggak penting. Jadi silakan, itu bahasa paguyuban kelompok itu bukan apa ya substansi, yang penting ini adalah mereka berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan bersama. Nah, kenapa harus dibentuk ini? Pertama adalah nomor satu jelas tujuannya untuk pengembangan produk unggulan desa itu ya pasti. Nah, kenapa harus berkelompok? Berkelompok itu berarti lebih dari satu, bisa jadi 10 orang, 15 orang dan seterusnya kan. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memberdayakan ekonomi warga desa. Nah, inilah yang tadi Bu Agnes menyebut dengan kalimat sociopreneurship. Ya, kita harus berpikir juga bagaimana usaha yang akan kita kembangkan bersama ini juga memberdayakan teman-teman yang lain ataupun warga yang lain. Itu sociopreneurship ya. Kita tidak melulu berpikir untuk diri sendiri, untuk hanya sekedar bisnis semata, itu tidak seperti itu. Nah, kemudian ketiga adalah ini. Nah, nomor 3 ini terkait dengan peningkatan peran perempuan dalam sektor ekonomi desa yang berkelanjutan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ikut PHP 2D ya, kemarin sempat saya ajak untuk bertemu dengan ibu-ibu anggota UMKM itu kan. Jadi UMKM di tempat saya Bu itu 99% perempuan anggotanya Oh, itu. Nah, iya. saya memakai strategi melibatkan perempuan ini gini ya teman-teman. Jadi ini strategi dan trik aja. Ibu-ibu itu lebih menghargai uang seberapapun daripada, mohon maaf, laki-laki ya, mohon maaf, ini bukan persoalan gender ya, tapi ini persoalan taktis dan teknis saja. Jadi Ya, saya harus ngecak ya. laki-laki itu mohon maaf ya, kalau misalkan
eee, dapat uang itu, apa istilahnya, kadang menyepelekan ya, "Wah cuman segitu aja," gitu kan. Misalkan sehari dapat 50.000 itu kadang kurang, "Ah ngapain dapat 50.000 sehari?" Tapi beda. Jadi ibu-ibu itu Mhm. dapat 30.000, dapat 20.000 itu sudah seneng, dalam arti gini, mereka berpikirnya simpel kok, apalagi kalau ibu rumah tangga ya, Bu Agnes ya. Maksudnya ini bukan perempuan yang berkarir ya, tapi, seorang ibu rumah tangga ya ketika kita beri pekerjaan, "Mbak, tolong buatkan anu dong tempe goreng nanti taman saya mau ada tamu," gitu. "Oh iya Mas, berapa?" 50 biji. Nah dia beli bahan, habis 20.000, kemudian dijual ke saya kan 60.000 Bu, itu berarti kan dapat 40.000 ya itu ya? Mmm. Nah, 40.000. Mmm. Kesannya kecil ya bagi orang kota mungkin kecil, tapi bagi warga perempuan di desa itu sudah cukup, Bu, karena dia mikirnya gini, "Mas, saya itu seneng gini, di rumah saya sambil nungguin anak," apalagi ini kan masa anu, Bu, ya, masa daring ya, sambil Mhm. nungguin anak daring itu loh, itu dia bisa ngiris Mmm. tempe, bikin adonan, terus nanti barangnya saya ambil, terus kemudian sore saya bayar. Itu sudah seneng, Bu, karena gini mikirnya, di Iya. rumah aja saya bisa dapat duit itu loh. Kan Mmm. ketika anak minta jajan, saya nggak usah merepoti suami gitu kan. Nah, Mmm. itu teman-teman ya, ini sesuatu yang sederhana sekali. Iya. Bagaimana seorang ibu itu tetap berapa ya, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya di rumah, tetapi dia tetap bisa mencari pendapatan kan dalam skala yang sesuai kemampuannya ya maksudnya ya. Karena saya kira kalau goreng tempe di rumah itu setiap rumah pasti punya alat kan Bu, minimal ya namanya goreng tempe itu hanya butuh apa kan, yang penting butuh tempat untuk ngaduk adonan, punya wajan, punya kompor kan, selesai kan itu. Nah, artinya kan mereka nggak butuh modal kan, ya butuh modal hanya untuk beli tempe mentah ya, tempe yang masih mentah itu kan. Jadi inilah teman-teman, jadi Yang sudah ada. ya artinya peningkatan peran perempuan ini sangat sangat apa ya, sesuai, idealisme saya dan juga ini terkait dengan strategi tadi, karena perempuan itu lebih menghargai uang, lebih menghargai pekerjaan dan dia lebih mudah dikoordinasi. Nah, tetapi juga kadang beresiko tinggi, Bu Agnes, Mmm. kalau terjadi konflik, mohon maaf ya, Mhm. Mhm. ibu-ibu perempuan itu terlalu pinget di hati ya. Ini perlu Mmm. manajemen anu ya, manajemen konflik yang baik. Jadi kalau ada konflik Mmm. berbahaya, sangat berbahaya dibandingkan laki-laki. Karena kadang dalam bahasa Jawanya itu jutaan tahu ya teman, jutaan itu ya. Istilahnya saling diam itu kadang bertahun-tahun itu. Nah, tetapi itu Jutaan itu itu, itu anu, Mas. ya artinya itu Jutaan. hanya hanya kasus khusus lah, tidak berlaku umum lah. Jadi ya seperti itu. Tapi inilah ciri khasnya. Nggak Jadi sampai gelut ya, Mas. uh, Mmm. ya tidak sampai gelut. Nah, beda dengan laki-laki ya kalau sudah ya sudah gitu kan. Tapi ini ciri khas masing-masing. Nah, kemudian yang keempat adalah dengan adanya kelompok nanti otomatis akan ada banyak pertemuan, banyak diskusi, banyak. Nah, biasanya Mmm. saya setiap kelompok UMKM ini saya ajak ada pertemuan rutin Bu Agnes. Jadi ada model Mhm. arisan, ada model Mmm. tergantung areanya. Nah, kalau kemarin saya di beberapa daerah di Sulawesi itu ada yang saya bina ada kelompok pengajian. Jadi kelompok pengajian Mmm. itu dalam wilayah transmigrasi ya kebetulan wilayah transmigrasi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi di situ setiap hari apa gitu kan ada kelompok majelis taklim itu. Dia kemudian mempunyai usaha-usaha yang gabung. Akhirnya dalam seminggu sekali ada kegiatan pengajian, maka kelompok UMKM itu juga setelah pengajian selesai nanti diadakan diskusi. Jadi misalkan, oh Mmm. kemarin ada pesanan seperti ini, nah itu untuk daerah tertentu. Ada juga kalau di Jawa model arisan ada juga yang modelnya keluar Bu. Jadi keluar itu dalam arti gini loh, sesekali ayolah kita piknik ke sana 2 Mmm. bulan sekali atau apa, karena ini bagi BUMDes yang sudah bagi UMKM yang sudah dananya besar yaitu seperti di Ponggok, Mmm. di tempat lain tuh 2 bulan sekali pasti keluar, berkunjung ke mana gitu sambil diskusi. Nah, ini penting. Jadi nanti akan ada diskusi bagaimana nilai tambah produk itu dikembangkan. Contoh gini, nah kemarin mungkin siapa ya yang ikut ke Desa Jawa dan lain sebagainya kemarin yang saya ajak keliling itu kan ada contoh dulu banyak sekali ibu-ibu itu jualan tuh hanya curah Bu. Curah itu ya dijual itu loh Bu, hanya tanpa merek, Yang tanpa kemasan lah istilahnya. heeh. Mhm. Teman-teman tahu ya curah itu ya kayak
kita jual ya sudah dikasih plastik tanpa label merek, tanpa bahkan kemasannya pun ala kadarnya. Nah, Iya. itu kadang mohon maaf nilai jualnya itu ya sesuai dengan permintaan apa dibeli tengkulak kan. Mbak ya udahlah itu sekilo 10.000 ya sudah kita nggak bisa apa-apa kan. Nah, setelah kita lakukan pendampingan, Bu, ayolah kemasnya dibuat bagus, kita daftarkan PIRT kan, industri rumah tangga itu izinnya itu. Nah, lalu kita coba titipkan ke toko-toko sebelah, toko milik tetangganya, toko milik BUMDes, milik koperasi atau di Klaten kan juga ada beberapa kampus ya Bu, ya kampus pendidikan itu kan. Itu pasti kan punya kantin kan itu Bu, atau sekolah ya, sekolah kampus atau sekolah SMA itu kan punya kantin dulu sebelum pandemi maksudnya ini. Itu kita titipkan ke situ, dikasih nama misalkan keripik tempe Bu Siti misalkan, PIRT nomor sekian, produksi Kecamatan Prambanan misalkan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kemasan ini Bu, misalkan kita kalau pelajar itu kan uang saku rata-rata ya segitulah, ada yang kita jual 2.000-an. Nah, ternyata yang ngecer-ngecer ini Bu Agnes, justru mohon maaf, dapatnya itu lebih besar itu loh. Logikanya gini, kalau kita jual curah per bal itu namanya per bal ya, per bal itu kadang kemasan di atas 20 kilo gitu kan. Itu labanya itu Bu bisa hanya mungkin 10.000 ya. Nah, tetapi kalau kita mau making kecil-kecil Bu yang 2.000-an itu kan dihitung itu hanya 1.000 gitu kan. HPP-nya Rp1.000, plastiknya sama banyak makanannya di Rp1.000, tetap bisa dijual 2.000 gitu kan. Berarti dapatnya berapa? Satu kemasan itu 1.000 ya Bu. Nah, satu bal itu bisa menjadi 200 pack kemasan itu kan. Berarti kan 1.000 kali 200 itu Bu. Bisa dihitung kan maksudnya? Berapa 1.000 kali 200 itu? Ya. Nah kan 2 kali lipat itu kan ternyata. Ya istilahnya sampai berkali-kali lipat kan. Nah itulah Bu, kadangkala mohon maaf ya, UMKM itu nggak sadar dengan hal ini sederhana loh Bu ini ya. Bu Agnes paham maksudnya Bu, ini sederhana, teori sederhana. Ketika diterapkan mereka baru, oh ternyata repot dikit tapi kita dapatnya besar ya Mas. Oh lah itu Bu, makanya jangan senang jual curah. Maka ya jadi ketika kita merubah kemasan-kemasan itu menjadi kemasan yang kecil-kecil, baik ternyata ada penambahan nilai produk, nilai tambah produk gitu. Nah kemudian kelima, adanya produk desain berkualitas tinggi dengan packing yang menarik dan food grade. Ini terkait kemasan ya ini. Jadi dengan adanya kelompok ini kita bisa masuk untuk melatih mereka. Jadi kemasannya harus food grade, itu standar ya. Food grade itu kemasan yang aman untuk produk pangan gitu. Nah kemudian kemasan ini harus aman, artinya harus bersih, steril, dan dengan alat yang memadai. Nah, alat packing ini teman-teman sekarang sangat murah. Bisa dilihat aja di Tokopedia atau online yang lain itu, atau Bukalapak ya silahkan. Itu cek aja itu dengan uang 1 juta kita sudah bisa bikin beli mesin yang lumayan bagus gitu. Yang ada buatan Cina, buatan Taiwan, atau buatan India itu banyak sekali. Atau buatan lokal juga banyak ini. Buatan Sidoarjo sama Surabaya itu banyak, lebih murah, dan kalau saya lebih cenderung buatan lokal Bu, spare partnya mudah. Mudah, buatan Surabaya itu ya sangat untuk ganti spare part gampang, mudah. Nah kemudian nomor 6 adalah upaya diversifikasi produk pangan dan ini kita mendiversifikasi. Jadi teman-teman gini, diversifikasi itu bisa dikatakan menambah produk ya, perluasan produk itu. Jadi contoh gini, dulu hanya jual keripik pisang gitu kan. Ya bisanya hanya itu pada awalnya. Tetapi sekarang teman-teman bisa lihat keripik pisang itu bukan hanya soal asin dan manis saja, tetapi sekarang bisa ditemukan produk keripik pisang yang aroma apa itu mukacino atau aroma apa dikasih tambahan keju, apalah yang rasa-rasa yang lain, coklat, keju itu. Nah jadi banyak sekali, variannya ya Mas sekali ya. sekarang itu itu. Terus kemudian termasuk juga selain varian Bu, itu tadi kita bicara kemasannya itu berbeda-beda itu loh. Untuk anak sekolah kemasan 2.000-an, anak jajan kan. Kalau untuk oleh-oleh kemasan 10.000-an, di Jogja itu banyak itu. Jadi pilihannya lebih beragam ya Mas ya. Nah, kemudian
nomor 7, bagaimana lembaga dan secara harga juga, secara laba juga akan lebih bervariasi nanti. Nah, bagaimana kelompok ini kalau jadi kelompok lain nanti minimal kalau bisa kita anulah niru UMKM itu kemasannya gitu. Jadi kan kita bisa memberikan pembelajaran bagi kelompok lain juga. Suaranya hilang, Mas. Untuk pembelajaran standar lah, acuan pengembangan data gini. Kita pasti juga butuh gula, butuh minyak. Nah, nanti dalam kelompok itu ada yang menyuplai. Mbak Yu, untuk minyak saya bisa ngasih harga di bawah pasar. Ya, nah itu otomatis juga akan terjalin sebuah kerjasama yang menguntungkan. Artinya ada kepastian bahan baku, ada kepastian kualitas. Itu kalau dalam satu kelompok lebih terjaga. Artinya apa? Tidak mungkin akan saling membunuh. Suaranya hilang. Tidak mungkin akan saling membunuh. Jadi harus dia akan berpikir 2 kali, ya bohong. Otomatis ya akan disangsikan sama kelompoknya itu. Seperti itu. Nah, ini untuk kelembagaan. Silakan dilanjut, Mbak Endar, slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan, nah ini tadi ya, ilustrasinya teman-teman. Jadi, tim kerja ini. Jadi tim kerja itu hampir mirip tadi dengan slide pertama ya. Kalau tadi ilustrasi umum, kalau ini sudah kita bicara teknis taktisnya di lapangan ini. Jadi ketika sebuah desa wisata itu ada lembaga UMKM. Nah, ini biasanya lembaga UMKM ini tingkat desa itu ada juga di bawahnya itu tingkat-tingkat RT atau RW. Ya, dia membina kelompok-kelompok sampai dengan level RT RW itu. Jadi satu RT itu ada 3 orang misalkan. Ya, dia di bawah pembinaan tingkat desa, lembaga UMKM tingkat desa. Kemudian untuk Pokdarwis itu juga biasanya dia punya tim-tim kerja, ada pokja-pokja atau kelompok kerja. Gitu. Sama dengan BUMDes, BUMDes itu pasti ada unit usaha. Jadi kalau tempat saya ada BUMDes yang unit usahanya itu pertanian, perikanan, jadi ada unit-unit usahanya. Nah, ini contoh ilustrasi aja ini untuk mempermudah kita melihat bagaimana sebuah kinerja kelembagaan yang kolaborasi itu seperti ini. Dan ini hampir semua desa wisata yang ada di Klaten ataupun BUMDes yang maju di Klaten menerapkan seperti ini, termasuk juga di Jogja. Nah, bisa suatu saat mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa mengunjungi tempat lain untuk belajar, juga ada banyak contoh seperti ini. Nah, kemudian lanjut Mbak Indar untuk slide yang terakhir sebelum kita nanti diskusi lagi. Sinyalnya agak ini ya. Ya. Nah, oke. Ini masih ada 2 lagi nih ya. Nah, ini strategi ini, teman-teman ya. Strategi bagaimana kita membentuk lembaga pengelola itu. Jadi walaupun sederhana ya membentuk lembaga pengelola itu, tetapi sebenarnya kita bisa membagi menjadi 11 strategi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita tuh memetakan kondisi SDM pelaku umum desa, UMKM desa itu. Jadi gini, ketika membentuk kelompok, biasanya kan saya mengadakan pertemuan-pertemuan dulu. Kita lihat ibu-ibu itu siapa sih yang paling apa ya, paling bisa diandalkan itu kan. Dalam tanda petik diandalkan itu menjadi pemimpin atau koordinatornya. Nah, saya tidak akan memilih berdasarkan cara dia berbicara ataupun cara dia ngomong di pertemuan ya, tetapi banyak hal. Biasanya saya pilih ibu-ibu itu yang kalau bisa ini ya, kalau kita bisa milih, mohon maaf bahasanya itu punya anak yang minimal sudah SMP. Kenapa saya pilih yang anak yang sudah agak besar? Karena gini ya teman-teman, kasihan kalau dia itu masih punya anak bayi kan. Ya, Bu Anes, saya pahami dengan ini Bu Anes ya, bisa memahami ya. Artinya kalau dia sudah punya anak minimal SMP itu
sudah tidak terlalu Ya. repot lah. Paling kan ya SMP itu sudah agak mandiri lah, atau SD kelas 6 itu masih bisa. Nah, saya biasanya menyarankan, Bu, tolong bagi yang masih punya anak kecil-kecil misalkan itu jangan dijadikan pengurus inti dulu, karena pasti dari pagi sampai sore mungkin bebannya juga besar ya, apalagi sampai punya anak 3 misalkan. Nah, contoh, yang besar masih kelas 3 SD, yang nomor 2 baru 4 tahun, dan masih punya bayi. Itu tolong teman-teman ya, ini kita juga pertimbangan kemanusiaan. Ya, Pertimbangan kemanusiaan itu penting, artinya jangan banyak paksa dia ngomongnya. untuk menjadi, ya karena dia masih, apalagi maaf bahasanya masih menyusui ya Bu Aris ya, masih menyusui itu dia harus betul. lebih harus apa ya istilahnya ya, Untuk disambi masih ya susah untuk disambi. ya susah karena itu kita bicara terhadap hak anak ya, hak anak itu kan harus terpenuhi kan, hak hidupnya dia, bagaimana dia harus itu pertimbangannya seperti itu. Nah, kemudian pilih juga seorang ibu itu yang jangan sekedar hanya pintar ngomong. Kalau pintar ngomong itu banyak, tetapi minimal dia kita lihat usahanya bagaimana. Oh, ternyata ada 2 contoh ya, yang satu Bu A dan Bu B. Nah, Bu A ini ngomong pintar, tetapi sebenarnya usahanya itu ya belum bisa dijadikan contoh, itu ya jangan. Yang kedua adalah Ibu B misalkan. Bu B ini ngomong mungkin agak berat, tetapi dia usahanya itu sudah ya minimal kan sampai di level kecamatan terkenal lah. Misalkan usaha sotonya itu pelanggannya tidak hanya warga desa, mungkin ada sekali kok sering anggota Koramil makan di situ, anggota Polsek, anggota pegawai kecamatan di situ, ya minimal kan sudah dikenal banyak orang gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian prioritaskan kelompok perempuan menjadi pengurus inti atau pengurus tim. Ya, ini kenapa tadi saya bicara perempuan yang menjadi dominasinya ya. Sekali lagi teman-teman, kelompok perempuan itu sangat menghormati pendapatan, itu penting. Nah, yang ketiga, pastikan menggunakan data dan kajian sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, apa itu data dan kajian? Jadi gini, kalau kita membentuk kelompok, kita harus tahu dulu datanya. Di desa itu ada berapa sih kelompoknya itu, gitu kan? Ada berapa sih yang usaha UMKM produk unggulan itu berapa sih, gitu kan? Nah, data ini kita punya. Kalau sudah punya data, berarti ternyata satu desa itu ada 50 orang. Nah, makanya data ini sebagai bahan kita untuk apa istilahnya? Mengundang nanti. Berarti dengan data itu kita nanti ngundangnya 50 orang gitu kan. Kemudian kita kaji. Yang dominan itu usaha unggulan apa? Ternyata yang dominan itu makanan. Ya sudah, berarti nanti data kajian makanan ini menjadi kita prioritaskan dulu lah. Yang terbanyak kita prioritaskan. Nah, bukan berarti yang tidak banyak tidak ya, tapi ini mempermudah aja, untuk mempermudah kita fokus dulu kemana arahnya itu. Nah, kemudian 4, bentuk struktur tim yang simpel sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman gini ya, kalau di desa jangan pakai istilah yang muluk-muluk ataupun struktur yang kok misalkan bagian quality control, bagian quality assessment, jangan pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Ya ingat ya, di desa itu seperti desa saya sendiri lah, ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, tidak bisa kita struktur itu terlalu rumit lah, bentuk aja sederhana, ada ketuanya, sekretaris bendara misalkan, itu pengurus atasnya ya. Yang kemudian kalau seksi cukup ini aja, seksi misalnya penjualan, ya nanti dia ngurus dagangan itu untuk jual. Kemudian yang ketiga, kedua seksi bahan baku, udah itu aja dulu, jangan terlalu pakai pengurus yang sangat ribet, tidak simpel, itu malah terlalu besar strukturnya, malah sangat merepotkan sebenarnya itu, apalagi dengan tingkat SDM di desa itu tidak sama. Nah, kemudian yang kelima adalah pengurus di struktur inti tidak berdasarkan ketokohan warga. Nah, ini jebakan Batman Bu Agnes. Kadangkala di desa itu kalau terjadi pemilihan ketua ataupun itu biasanya dia melihat ketokohannya. Nah, ini sering terjadi. Biasanya saya akan menolak seperti itu. Misalkan ada seorang ibu ya, Ibu A itu, wah kebetulan dia sangat vokal di desa dan sangat dihormati kan. Nah, padahal dia bukan anggota UMKM ya, padahal bukan penjual ataupun produsen, tetapi mungkin hanya tokoh aja. Nah, udah ini Bu aja karena gini-gini garwono itu kan Pak, misalkan
apa kalau di desa kan, wah Ketua ternyata RT. garwane ya pegawai atau ketua RT atau RW. Nah, jangan seperti itu enggak bagus itu. Nah, Hmm. ya tetap berdasarkan profesionalitas itu tetap, tetapi itu tadi kita lihat juga bagaimana dia usahanya dulu itu kan. Nah, seperti itu. Jadi ketokohan warga ini jangan dominan. Banyak dampingan saya yang dulu ngeyel seperti itu ya akhirnya ya apa istilahnya nggak jalan. Tetapi begitu diganti ya bisa jalan lagi. Gitu. Nah, kemudian kalau menyusun rencana kerja nomor 6 ini, susun rencana kerja yang realistis dan terukur. Nah, realistis itu bagaimana? Yang masuk akal lah. Contoh gini teman-teman ya. Dulu pernah saya dampingi satu desa itu. Pada awal-awal Android baru apa ya, baru merajalela lah. Tahun berapa saya lupa itu. Tiba-tiba harus ikut ataupun ada rencana kerja untuk digitalisasi gitu kan. Nah, padahal mohon maaf waktu itu HP-nya ibu-ibu itu masih ya kalau nggak Nokia yang seri 3 ya itulah Yang HP yang masih seperti itu kan. besar-besar itu Ya ya. yang HP-HP yang masih lama Bu, Android awal-awalnya itu loh. Jadi kan padahal kalau kita paksa mereka beli HP Android tidak mampu. Waktu itu kan masih mahal ya. Nah, jadi program kerja itu ya realistis saja karena gini. Kita lihat juga kapasitas produksinya. Oh, kalau dia sehari itu hanya mampu 10 kilo, ya jangan main-main online dulu. Itu sangat berbahaya sekali. Contoh gini, tiba-tiba permintaan tinggi, dia nggak bisa memenuhi kan. Nah, itu jangan dulu. Nah, jadi tetap yang kita pikirkan itu bukan marketingnya dulu, tapi quality dan capacity, kuantitas dan kualitasnya dulu itu. Nah, sesudah itu siap, berapapun pesanan itu mampu menggarap, baru kita bicara rencana kerja yang digitalisasi itu silahkan, tidak apa-apa. Nah, ini jebakan Batman ini namanya. Kalau nah ini belum lama Bu ya, belum lama. Jadi anggota UMKM saya itu kan usaha bebek apa itu, bebek ungkep sama ayam ungkep itu kan. Nah, dia itu coba-coba pakai Google Map itu, terus bikin Facebook gitu kan. Nah, tiba-tiba ada pesanan, Bu, ini saya bawa rombongan sepeda saya mau itu sekitar 100 orang. Wah. Nah, padahal sebenarnya dia nggak siap, tapi untungnya ya, ini untungnya ya, untungnya itu di desa itu kan agak mudah Bu ya nyari teman untuk ngerewang itu loh Bu, yang ngerewangi itu, rewang itu kan. Nah, akhirnya ya minta tetangga bantuan, akhirnya bisa mencukupi. Tetapi ya cukup bahasanya Jawa kerubiakan Bu, artinya cukup membuat sibuk sekali gitu. Nah, seperti itu. Tapi ya makanya dengan hal yang realistis dan terukur ini akan kita lihat, oh ternyata kita baru mampu di level desa, ya sudah itu dulu. Kemudian oh kita baru mampu di level kecamatan, ya sudah. Jadi semuanya itu terukur gitu loh. Terukur dengan apa? Kapasitasnya berapa, kuantitasnya berapa, kualitasnya bagaimana. Baru kita mau main keluar itu kan. Kalau sudah oke, mari kita main online itu kan. Nah, seperti itu. Itu sebuah rencana kerja yang realistis dan terukur. Nah, kemudian 7 ini yang saya bilang tadi ya, agendakan pertemuan rutin menyesuaikan kearifan lokal ya. Kalau bisa ada arisan rutin ya silahkan. Kalau sambil ada kelompok pengajian monggo, itu tidak harus sesuaikan dengan budaya masing-masing. Jadi mungkin ada yang di NTT budaya seperti apa ya silahkan dengan budaya NTT-nya, yang di Kalimantan silahkan, di Sulawesi, Sumatera silahkan, sesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, kemudian idealnya ini UMKM skala desa itu tetap di bawah pendampingan PKK desa. Jadi tetap bekerja sama ataupun di bawah pendampingan PKK karena apa, ini terkait dengan kelembagaan di desa ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti Pak Kades juga akan tanggung jawab ini atau Bu Kadesnya itu. Nah, 9 ini perhatikan aspek legalitas lembaga UMKM dan produknya ya. Untuk produk kan ya untuk makanan minimal itu tadi ada PIRT. Lah syukur-syukur ada sertifikasi halal, tapi untuk sertifikasi halal ini kan agak apa ya, susah lah kalau di tingkat desa itu belum begitu itu karena ngurusnya beda. Kalau PIRT itu mudah ya, hanya cukup di Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dan biayanya hanya 150.000. Nah, bahkan di beberapa kabupaten Bakres itu sering digratiskan kalau ada program dari bupatinya. Jadi sering ada ini. Jadi desa didatangi dari dinas, ayo daftar PIRT, nanti digratiskan, bahkan setelah digratiskan tuh Bu sering dapat bantuan. Nanti yo dikasih alat masak bisa, itu banyak sekali sekarang program itu. Apalagi
apa ya, kalau bupatinya itu seorang pengusaha pasti biasa care dengan seperti ini. Nah, itu contohnya ya legalitasnya. Kemudian bangun jejaring dan kemitraan. Nah, ini saya kira saya tidak usah jelaskan, itu cukup jejaring itu seperti apa, kemitraan apa itu ya ya baik untuk penjualan, baik untuk kelembagaan itu kita perlu jejaring dan kemitraan. Nah, 11 target yang terukur dengan parameter yang jelas. Jadi kalau punya target itu ya yang jelas. Ya, targetnya tahun depan kita harus online ya. Perhatikan dulu tadi kuantitinya bagaimana, kualitinya bagaimana itu sangat penting. Nah, jadi ada parameter-parameter yang bisa menjadi patokan kita untuk berani melangkah lebih lanjut itu. Nah, lanjut Mbak Endar yang terakhir ini slide terakhir nih. Nah, ini foto ibu-ibu UMKM di Ponggok ini. Ini yang dulu saya dampingi dari 2000 berapa nih? 2013 ini. Nah, ini foto ini adalah kalau nggak salah ini pas itu uji coba alat baru ini. Jadi waktu itu ibu-ibu ini berlatih cara packing untuk kemasan produk eceran yang dijual di Umbul Ponggok dan di sekolah-sekolah itu kalau nggak salah ini. Nah, ini dengan adanya kemasan seperti ini kan lebih menarik ya itu, walaupun ini fotonya agak kurang jelas ini karena dulu pakai kamera jadul ya, jadi agak ngebur. Ini tahun 2013 kalau nggak salah ini, sudah lama sekali. Berarti sekitar ya 7 tahun 8 tahun yang lalu. Kemudian kita bicara tantangan ke depan sebagai bahan penyusunan rencana kerja. Nah, ini. Nah, namanya tantangan itu kan pasti nomor satu itu pasti target pengembangan produk baru itu harus bisa memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Ini nomor satu dulu. Nah, bagaimana pengembangan produk itu ada dua ya, pengembangan dari sisi kualitas dan kuantitas ya. Kuantitas itu jumlahnya harus meningkat, kualitas itu ya rasanya harus lebih enak dan sebagainya. Nah, kemudian dua, diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan dan optimalisasi produk unggulan desa atau potensi desa tadi. Jadi kalau dulu jualan ya hanya pisang goreng, mungkin kita kembangkan jadi pisang coklat atau pisang apa topping keju dan sebagainya itu bisa. Kemudian tiga, mampu mengikuti dinamika dunia bisnis yang dinamis sesuai perkembangan zaman ya. Jangan lupa untuk segera online. Nah, ini penting karena apa? Ya percuma saja, apalagi kondisi pandemi ini ya teman-teman ya. Masa PPKM ini kalau kita buka warung kan ada pembatasan. Maka daripada kita produknya tidak laku dijual, ya mau nggak mau kita harus berani online ini. Dengan ikut di marketplace Facebook atau syukur kita bisa bergabung ke Tokopedia, Bukalapak itu sangat penting. Nah, 4, strategi penjualan di online ini masif dan berkelanjutan. Artinya kita harus bisa melatih ibu-ibu itu untuk menggunakan HP Android itu penting ya. Artinya mereka sudah harus bisa WhatsApp, bisa pakai Telegram, main Instagram dan sebagainya ini. Nah, 5, modernisasi alat produksi. Nah, ini jelas pembaruan terus. Kemudian mengembangkan dan taat asas produk yang sehat, berkualitas dan bergizi. Ini terkait dengan kualitas produk yang harus kita perbaiki, minimalkan pengawet, minimalkan penggunaan apa itu MSG atau penyedap rasa itu diminimalkan ya, itu taat asas namanya. Nah, 7, diferensiasi. Nah, produk kita itu harus punya bedanya, produk unggulan desa itu harus punya beda. Jadi gini, sama-sama 5 desa ya, sama-sama jualan tempe, tetapi bisa jadi 5 desa ini beda-beda. Oh, yang di desa A itu tempe kedelai, yang desa B tempe bongkrek dan sebagainya. Tempe bongkrek itu jenis kacang-kacangan juga kan. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing desa ini punya perbedaan atau di strategi diferensiasi produk ini. Nih, saya kira teman-teman kalau minimal pernah belajar lah diferensiasi produk ini. Nah, kemudian nomor 8, positioningnya. Nah, positioning itu bagaimana produk kita itu kan, menempatkan produk kita itu di mana. Oh, ternyata positioning kita itu sebagai produk yang aman untuk anak-anak. Karena apa? Satu, mungkin tanpa MSG. Dua, tanpa pewarna buatan. Tiga, mungkin tanpa pengawet yang berbahaya lah misalnya. Kalau pengawetnya berupa garam sama kemasan, saya kira itu nggak berbahaya ya. Nah, kemudian 9, kemitraan dan kolaborasi. Ini tadi yang depannya. Terakhir 10, legalitas dan sertifikasi produk. Ini yang penting. Nah, itu teman-teman ya. Jadi materi saya yang ketiga ini
mohon maaf mungkin kurang sistematis ya, karena ini saya tulis hanya berdasar pengalaman lapangan, jadi hanya seperti ini gambarannya. Tetapi ini minimal mewakili apa yang sudah saya lakukan. Jadi yang sudah saya lakukan itu berdasarkan apa yang kami konsepkan kemudian diterapkan oleh ibu-ibu ini, ternyata ya beberapa itu sudah menunjukkan hasil yang cukup optimal dan bahkan mungkin beberapa sudah masuk ke minimarket berjejaring seperti ke Indomaret, Alfamart itu sudah ada juga. Nah itu teman-teman kurang lebihnya, ada kekurangannya dalam materi penyampaian karena memang di situasi online seperti itu kita punya kelemahan ya. Beda kalau kita ketemu langsung itu mungkin saya bisa menunjukkan ini loh produknya. Nah, jadi kalau kemarin yang sempat ikut lapangan tuh enak. Oh, beras merah itu seperti ini produknya. Oh, apa istilahnya? Mina padi itu seperti ini. Nah, itu lebih enak kalau kita di lapangan langsung ya. Tapi kalau di sini kan sama menunjukkan apa itu kan nggak terlalu bisa, hanya mungkin ilustrasi gambar. Demikian Bu Agnes yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Endar. Mbak Endar, terima kasih atas sebagai host ya, sudah membantu saya untuk menampilkan. Nah, setelah ini teman-teman saya minta tolong nanti ya untuk Mbak Anissa dulu. Nanti biar Mbak Endar istirahat dulu, ini kan habis jadi operator. Nanti ini Bu Agnes mungkin Mbak Anissa bisa langsung presentasi nanti. Jadi biar kita refresh materi yang lalu. Monggo Bu Agnes, saya serahkan pada Bu Agnes. Ya, baik. Terima kasih Mas Is untuk sharing pengalamannya di lapangan yang berarti di sini apa yang ingin disampaikan Mas Is itu adalah realita bahwa wanita, ibu-ibu ya dalam hal ini ibu-ibu di pedesaan tadi itu sebuah sumber daya yang memiliki potensi besar untuk diberdayakan. Nah, kalian ya rekan-rekan mahasiswa dengan gambaran fenomena yang ada, kenyataan yang ada seperti itu, ya, yang berarti di sini sudah terbukti kebenarannya di lapangan, ya. Dari apa yang ditemui Mas Is di lapangan, yang tentunya bukan hanya terjadi di satu atau dua wilayah saja, bahwa sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah ibu-ibu, ya, wanita dalam hal ini perempuan desa itu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan jika mereka itu sudah berada dalam situasi yang mampu untuk dikembangkan. Ya, artinya tadi kendala-kendala di internalnya, kendala-kendala terkait dengan kerepotannya mengurus keluarga itu sudah mulai bisa sambi, ya, mulai bisa diatur, ya. Maka ternyata wanita-wanita desa, ya, perempuan-perempuan desa, ibu-ibu desa itu berpotensi besar untuk berkembang. Nah, di sini kenyataan itu tentunya bagi kita semua, ya, bukan sebuah hal yang memberatkan, ya, memberatkan atau istilahnya wah berarti sulit ya. Di sini ternyata yang istilahnya lebih mudah untuk diberdayakan itu wanita. Ya, sebenarnya tidak juga. Karena di sini berarti kalian memiliki tambahan wawasan bahwa memberdayakan wanita ini memiliki sebuah efek yang bisa jadi lebih besar, membuahkan hasil yang tidak kalah, ya, dibanding dengan bapak-bapak misalnya. Ya, artinya di sini dengan segala karakter ibu-ibu tadi, ya, ternyata tidak kalah.
ya, tidak kalah dengan bapak-bapak. Nah, kalian ini adalah calon ibu dan calon bapak. Nah, dihadapkan pada realita seperti itu, hal itu bukan kendala bagi kalian untuk mengembangkan para perempuan desa, baik yang kalian yang wanita maupun yang pria. Nah, di sini jelas Mas Is adalah bapak-bapak ya yang terbukti bisa mengajak para ibu-ibu di desa untuk berkegiatan yang menghasilkan. Ya, artinya ini bukti real. Dan kemudian kalian yang calon ibu dan ditambah lagi kalian itu memiliki apa istilahnya status sosial yang bagi masyarakat kita masih diakui ya dengan kalian lulus kuliah ya, memiliki pengalaman belajar di lembaga formal relatif lebih tinggi daripada yang tidak kuliah. Nah, itu masih memperoleh pengakuan yang cukup besar di masyarakat ya, dipandang diasumsikan kalian memiliki pengalaman pemahaman yang lebih luas ya, memiliki wawasan yang lebih luas untuk memperoleh kepercayaan ya. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk dalam lingkungan ibu-ibu di pedesaan atau dalam komunitas manapun, tidak terbatas pedesaan sesungguhnya, ya kalian akan melihat situasi itu ya, bahwa yang lulus kuliah itu seringkali kemudian diberikan kepercayaan yang lebih, memperoleh harapan yang lebih ya, memperoleh tumpuan harapan yang lebih dibandingkan yang lain yang tidak kuliah ya, yang tidak sarjana misalnya. Nah, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak ya. Misalnya Mbak ini ya, tadi Mbak Indar atau Mbak siapapun ya, nanti setelah kalian masuk di kelompok ibu-ibu kakak misalnya, itu dengan sendirinya memperoleh harapan seperti itu dari lingkungan sekitar ya, terlebih dari ibu-ibu. Nah, maka tentu sudah menjadi kewajiban yang melekat ya dari diri kalian ya, para mahasiswi, calon-calon ibu, untuk nantinya mau tidak mau harus siap ya memperoleh ya harapan, tumpuan harapan yang besar dari komunitas yang kalian masuki, terlebih jika itu di desa. Nah, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Is itu sesuatu yang kalau bagi saya pribadi juga real ya, karena kemudian yang saya alami di lingkungan tempat tinggal saya juga tidak jauh-jauh dari apa yang digambarkan oleh Mas Is itu tadi. Dan ya memang dinamika yang ada, di mana termasuk di dalamnya itu kendala-kendala pasti dimanapun ada. Dan sesungguhnya hal yang menarik juga salah satunya tadi yang disampaikan Mas Is terkait dengan strategi, bahwa ada hal yang perlu dibuat menjadi sebuah semacam strategi gitu dalam upaya memberdayakan kelompok PKK misalnya, itu tidak terikat pada faktor ketokohan misalnya. Tidak harus semuanya itu harus Bu RT, Bu RW, Bu Kadus yang menjadi pimpinan. Nah, ya memang benar ya, artinya kita berdasarkan dari pengalaman-pengalaman tadi ya, dan kemudian juga nanti realita yang akan juga kalian lihat sendiri,
kita memang tidak bisa kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu yang dalam hal ini istri dari tokoh dalam masyarakat kita. Ya, memang kalau secara formal ya ketua PKK kemudian adalah Ibu RT atau Ibu Kadus, ya, tergantung lingkupnya. Tetapi juga perlu ada pihak ya yang menyokong, ya, yang mendukung kinerja atau upaya dari ibu istri dari ya, Pak RT atau istri dari Pak Kadus tadi. Nah, beliau-beliau itu pasti membutuhkan, ya, membutuhkan sosok yang bisa mendampingi, yang bisa memberikan saran, masukan. Nah, apalagi dalam situasi sekarang yang segala sesuatunya itu perkembangannya sangat cepat. Nah, para ibu-ibu istri pimpinan tadi akan sangat mungkin merasa tidak cukup mudah mengejar ketertinggalan yang ada. Maka kemudian kebanyakan ya akan mengharapkan kesediaan dari anggota yang lain untuk turut mendukung kepemimpinannya, ya, turut menyokong, turut membackup, mendampingi. Nah, maka kalian dalam hal ini contoh saya tadi kelompok ibu PKK ya, atau komunitas-komunitas lain ya, itu akan tetap mampu memberikan kontribusi yang besar, ya. Dengan kalian sudah memiliki pemahaman seperti ini, baik yang mahasiswi maupun yang mahasiswa, ya, yang mahasiswa juga tidak berbeda dengan apa yang saya sampaikan dan Mas Is sampaikan tadi. Ya, ketokohan dalam masyarakat kita memang belum bisa ditinggalkan sepenuhnya. Tetapi ya hal itu bukan berarti sesuatu yang sudah tertutup. Ya, kita meskipun tidak memiliki jabatan formal misalnya atau sebagai seksi apa begitu, ya. Seperti saya di kampung akhirnya ya menjadi sekretaris, ya, atau kemudian kalau terlibat apa istilahnya dari perguruan tinggi itu seringkali menjadi seksi pendidikan semacam itu, artinya diberi memperoleh tempat ya kesempatan ya untuk bisa berkontribusi lebih banyak, ya, baik kalian yang mahasiswa maupun yang mahasiswi yang nantinya akan kemudian terjun di dalam masyarakat yang kemudian langsung berhadapan dengan situasi real seperti yang tadi digambarkan oleh Mas Is. Nah, jadi apa yang kita peroleh pada hari ini adalah sesuatu yang sangat relevan di lapangan, ya, bahwa bagaimanapun juga nanti kalian itu akan berada masuk pada sebuah lingkup komunitas apapun yang dihadapkan pada kesempatan juga tantangan, ya. Kesempatan itu akan kalian ambil atau tidak meskipun seandainya kalian tidak menjadi pimpinan misalnya. Tapi kalau kalian sudah menjadi misalnya ya kalau dalam lingkup wilayah tempat tinggal kita menjadi Bu RT atau Pak RT atau Bu Kadus Pak Kadus atau bahkan Bu Lurah Pak Lurah dan seterusnya. Nah, itu sudah otomatis melekat kalian memiliki ya tanggung jawab yang lebih ya tentunya dibanding anggota. Nah, sedangkan sebagai anggota saja kalian pasti diberikan kesempatan untuk berkontribusi lebih ya, menjadi mendampingi dari tokoh-tokoh formal tadi. Jadi baik, saya kira begitu Mas Is tambahan saya, dan kemudian mungkin Mas Is ada tanggapan? Ya, jadi gini teman ya, jadi kalau kita mau fokus di pemberdayaan produk unggulan desa, kita harus punya keyakinan gini.
Ini terutama terkait dengan kewilayahan dulu ya. Jadi dulu saya sering bicara gini, di Jawa itu menang akses, ya kan, tetapi miskin aset. Nah, kalau di luar Jawa itu akses mungkin susah, tetapi di luar Jawa itu menang di asetnya. Itu kajian pertama. Nah, kedua adalah di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang yang belum diberi kesempatan itu. Jadi siapapun orangnya, warga desa pun kalau kita beri kesempatan, kita beri kepercayaan, pasti